Gugup, jangan muka sedih. Harus ceria mukanya, tidak boleh muka gugup, muka sedih. Ya, Iya, Pak. ya. Saya persilakan, saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk menyampaikan materi yang sudah ditulis ya kepada para penguji ya. Saya silakan. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Reza Palepi selaku host hari ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Safrudin yang mewakili untuk menjadi ketua ujian hari ini. Dan terima kasih kepada tim penguji Ibu Farida, Ibu Sani, dan Pak Supriyanto yang telah hadir dalam ujian kali ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perkembangan Sekolah-Sekolah Yayasan Mahat Izzuddin Palembang tahun 2002 sampai 2019. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan di Indonesia itu dikenal dengan bentuk pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah. Ini merupakan bentuk sekolah formal yang ada di Indonesia. Namun saat ini Indonesia itu dikenal dengan nama sekolah Islam terpadu, sehingga kehadiran sekolah Islam terpadu ini disebabkan adanya rasa keprihatinan terhadap kondisi pendidikan Indonesia yang dirasakan oleh aktivis lembaga dakwah kampus yang tergabung dalam beberapa universitas ternama di Indonesia seperti UI dan ITB. Kehadiran sekolah Islam terpadu di Indonesia ini pada akhir tahun 1980-an. Nah, mereka percaya bahwa melalui pendidikan akan membentuk sebuah generasi muslim yang dapat bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Sehingga dengan ini kehadiran sekolah Islam terpadu itu pertama kali itu STIT Nurul Fikri di Jakarta. Sehingga dengan berdirinya sekolah ini maka menginspirasi berdirinya sekolah-sekolah Islam terpadu lainnya di Indonesia. Dengan ini di Sumatera Selatan sendiri itu ikut pengaruh dari keberadaan sekolah Islam terpadu yang awalnya berada di Jakarta, yaitu sekolah Islam terpadu Izzuddin. Nah, sekolah Islam terpadu Izzuddin ini sendiri sebagai sekolah pelopor pertama di Sumatera Selatan yang mengusung model Islam terpadu yang awalnya berada di Jakarta. Untuk itu penulis juga tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perkembangan sekolah-sekolah Yayasan Mahat Izzuddin Palembang ini. Adapun baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada ketua ujian. Oke, terima kasih Saudara Sakinah. Selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan paparan singkat dari skripsi yang sudah ditulis oleh Saudara Sakinah. Untuk menanggapi dan menguji dari Saudara Sakinah ini, saya urutkan sesuai dengan ininya ya. Yang pertama Ibu Sani Sapitri ya. Saya silakan Ibu Sani untuk. Ya, terima kasih Pak Saf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Saf, Ibu Farida, Pak Sarif, Pak Supriyanto, dan Pak Reza serta Sakinah ya. Sakinah, selamat Anda sudah sampai di penghujung tugas Anda sebagai mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Sejarah ya. Terima kasih Bu Sani. Mungkin kedepannya Anda akan masih banyak lagi mungkin tantangan yang akan Anda lalui ya. Jadi di hari ini Anda menghadapi ujian akhir ya, kita lihat ujian skripsi. Nah, bahasan kamu skripsi Anda bagus sebetulnya, itu membahas mengenai yayasan Islam ya, Izzuddin. Ibu mau nanya dulu, kenapa Anda tertarik meneliti ini? Apa alasan Anda saat ini? Karena Yayasan Izzuddin ini itu berkontribusi Bu dalam mendirikan sekolah Islam terpadu. Nah, sekolah Islam terpadu Izzuddin sendiri merupakan pelopor sekolah Islam terpadu Sumatera Selatan Bu. Makanya saya tertarik untuk mengambil ini karena banyak sekali sekolah-sekolah Islam terpadu itu telah menyebar Bu di berbagai daerah itu. Oh. Siapa yang kedua nih ngujinya lupa. Absen Pak. Apa namanya Bu Farida. Lihat dulu.
Oh, Pak Suprianto. Pak Rida terakhir rupanya. Ya. Halo Mas Pri. Suara saya nyambung nggak? Nyambung, Pak. Nyambung, Pak, kedengeran. Nah, itu pas saya, Bu Farida. Mas Pri dulu, Pak Suprianto dulu. Ya. Bahaya toh. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Sab. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin nyambung sama Bu Sani tadi. Ya kan? Menggunakan kurikulum dari Diknas katanya. Iya, Pak. Itu KTSP atau K13? Kurikulum yang digunakan itu K13, Pak, sesuai dengan kebijakan aturan dari pemerintah sekarang. Memang di dalam, ini sekedar informasi saja, dalam penelitian, ketika penelitian ada hal-hal yang dari pihak sekolah maupun yayasan yang tidak memberikan akses data itu, ya. Jadi seperti yang tanyakan masalah keuangan, memang itu agak sulit biasa di yayasan itu. Jadi makanya agak kurang informasinya tadi, ya. Selanjutnya Ibu Farida, ya, saya persilakan Farida untuk menguji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Sani, kabar Pak Pri, semoga semua sehat. Selamat ya Sakina. Masih, Bu. Sakina, kalau Ibu perhatikan, rata-rata tulisanmu ini tidak pakai halaman ya sumbernya. Kenapa? Pakai halaman. Sumbernya itu tidak pakai halaman. Hanya tahun saja. Kenapa? Kalau sumber yang tidak ada halaman itu pemakai jurnal, Bu. Jurnal ada halaman? Karena ada peraturan kalau misalnya mengutip dari jurnal itu tidak menggunakan halaman, Bu. Jadi nama dan tahun. Peraturan dari mana? Sakina baca di ini, Bu, pedoman akademik. Akademik begitu, nggak pakai halaman. Iya, Bu. Kenapa yang lain pakai? Karena memakai buku. Okay. Teman-temanmu yang lain pakai Midlay, enggak? Kalau ini pakai, Bu, Mendeley, Bu. Kalau di ini. Oke. Terus Sakina, kamu ini kan bicara sekolah, ya, sekolah. Jadi harusnya 4 itu yang dibicarakan sekolah saja, ya. Jadi kalau soal yang di Rosat segala macam yayasan itu masukkan di bab 2. Jangan didorong di bab 4 semuanya, ya. Baik, Bu. Bab 4 itu fokus pada pembahasan saja, yaitu apa yang menjadi permasalahanmu. Saya bicara adalah perkembangan sekolah-sekolah yayasan. Nah, jadi bicara yayasan, bicara kegiatan-kegiatan dia yang lain, di Rosat dan lain-lain. Yang hafalan tadi dimasukkan ke bab 2, ya. Memberikan informasi itu. Nah, terima kasih kepada Ibu Farida, kepada Ibu Sani, kepada Pak Suprianto juga yang sudah menguji, ya, si Sakinah ini, ya. Selanjutnya sebelum saya tutup, saya silakan dengan Sakinah untuk menyampaikan sepatah kata kepada para penguji, ya. Silakan. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim penguji Sakinah hari ini, Ibu Farida, Ibu Sani, dan Pak Suprianto. Terima kasih banyak untuk saran-saran dalam perbaikan skripsi Sakinah ini. Terima kasih juga untuk pembimbing Sakinah, Bapak Syarifuddin, Bapak Safruddin Yusuf, terutama juga Ibu Yunani. Sakinah mengucapkan terima kasih telah membimbing Sakinah dalam tahap penyelesaian skripsi ini. Sakinah bersyukur telah mendapatkan pembimbing dan penguji pada hari ini. Sakinah sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selesai. Oke.
Terima kasih sudah menyampaikan kesan ya selama ujian ya. Saya sampaikan bahwa nanti Sakinah ada beberapa hal yang perlu direvisi ya. Nanti kita cocokkan antara catatan saya dengan catatan itu ya, baik dari Pak Kristianto, dari Bu Farida ya. Nanti untuk perbaikan ke depan ya. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, sidang hari ini atas nama Sakinah saya tutup ya. Saya kembalikan ke mana megangnya, Pak Reza. Ya, Pak. Halo Pak Reza. Ya Pak. Ya Pak. Ada Pak? Ya, saya kembalikan Pak Reza. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu pembimbing dan penguji atas partisipasinya dalam ujian. Dengan ditutupnya ujian oleh ketua ujian tadi, maka ujian akhir program untuk sesi 4 atas nama Sakinah kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini kita masih ada sesi 5 untuk mahasiswa atas nama Muhammad Irwan. Masih ada Pak Syarif di sini yang hadir juga sebagai ketua penguji, Pak Adit, Pak Sab dan Bu Sani masih sebagai penguji, dan Pak Supriyanto. Untuk Bu Farida, terima kasih atas kehadirannya Bu. Diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian. Kemudian Sakinah tolong dipanggilkan Irwan segera dipersiapkan perangkat ujian. Terima kasih Bapak Ibu.